Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima syafaat firman Tuhan melalui renungan harian HKP Resort Sutoyo hari ini, Rabu 29 Januari 2025. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Mika pasal 7 ayatnya yang ke-18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Dalam bahasa Batak Toba, tungi semade bata songoko namar pamuati di dosa jalanau bulus pangalau sion ni partalian nanatibai tang totongi bana marsigomos marroni rimas ai makalo mohon asini roha doi bana. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini merupakan pernyataan kekaguman Nabi Mika terhadap keindahan dan keagungan sifat Allah yang Maha Pengampun dan penuh belas kasih. Rasa kagum ini menunjukkan keunikan Allah yang tidak hanya berkuasa, tetapi juga kasih setia Allah yang tidak ada bandingannya, melampaui segala pelanggaran manusia. Dalam nats ini, di tengah kondisi umat Israel yang sering memberontak dan jatuh ke dalam dosa, Allah tetap setia pada sifatnya yang mengampuni dosa dan memulihkan mereka. Nats ini bukan hanya sekedar sebuah pernyataan tentang siapa Allah, tetapi juga sebuah panggilan bagi kita untuk memahami, mengalami, dan merespon pengampunan Allah dalam hidup kita. Pengampunan Allah bersumber dari kasih karunia-Nya yang tidak bersyarat. Kita mungkin membawa rasa bersalah yang mendalam atau terbelenggu oleh kesalahan masa lalu. Namun, Allah mengampuni dosa bukan karena kita layak, tetapi karena Allah yang penuh kasih. Mazmur 103 ayat 12 mengingatkan bahwa Allah menjauhkan dosa kita sejauh timur dari barat. Tindakan ini menunjukkan bahwa dosa yang telah diampuni oleh Allah tidak lagi diingat atau dituntut olehnya. Dalam kasih setianya, Allah tidak hanya menunggu umatnya datang, tetapi Dia sendiri yang mengambil inisiatif untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dosa adalah pemberontakan terhadap Allah yang kudus, dan keadilannya menuntut hukuman atas dosa itu. Pengampunan menunjukkan bahwa Allah memilih kasih setia daripada bertahan dalam murkanya. Meskipun murka Allah terhadap dosa adalah nyata, murka itu tidak bertahan selamanya. Allah adalah Allah yang panjang sabar dan memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Di kayu salib, Yesus menanggung dosa dan murka yang seharusnya kita terima, serta membayar harga penuh untuk pengampunan kita. Salib bukan hanya simbol kasih, tetapi menjadi bukti bahwa Allah lebih mengutamakan pemulihan hubungan dengan manusia daripada menghukum mereka dalam dosa. Di dalam Yesus Kristus kita melihat puncak kasih setia Allah. Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita. Pengampunan Allah tidak hanya menghapus dosa, tapi juga mengubah hidup kita dan meneladani Allah dengan menjadi pengampun bagi orang lain. Mari kita menerima pengampunan. Kita dibebaskan dari rasa bersalah dan diberikan kesempatan untuk menjadi saluran pengampunan bagi orang lain. Dalam Matius 6 ayat 14-15, Yesus mengajarkan bahwa jika kita telah diampuni,
kita juga harus mengampuni. Namun, mengampuni seringkali menjadi tantangan, sulit untuk memaafkan orang yang telah melukai kita. Tetapi pengampunan bukanlah pilihan, melainkan perintah dari Allah. Melalui Roh Kudus, kita dimampukan untuk melepaskan dendam dan kebencian, serta mempercayakan keadilan kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mengampuni, kita mencerminkan sifat Allah yang pengampun, yang memanggil kita untuk hidup dalam anugerah-Nya, yaitu penuh rasa syukur, taat kepadanya, dan menjadi saluran kasih dan pengampunan bagi sesama. Kita dipanggil untuk menyerahkan rasa sakit dan luka kita kepada Allah. Dengan kekuatan Roh Kudus, kita dimampukan untuk melepaskan pengampunan, bukan karena orang lain layak, tetapi karena kita lebih dulu diampuni oleh Allah. Dalam pengampunan, kita bukan hanya membebaskan orang lain, tetapi juga membebaskan diri kita dari belenggu kebencian dan kepahitan. Melalui firman ini kita diajak untuk merenungkan betapa besar pengorbanan yang telah dilakukan Allah demi menyelamatkan kita. Allah tidak hanya menghapus dosa kita, tetapi juga memulihkan identitas kita sebagai anak-anak-Nya dan mengubah kita untuk menjadi saksinya di dunia ini. Jika hari ini ada dosa yang masih kita sembunyikan, datanglah kepada Allah dengan hati yang bertobat. Jika ada orang yang perlu kita ampuni, mintalah kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Hidup dalam pengampunan adalah hidup yang mencerminkan kasih Allah dan menjadi saksi bagi dunia tentang siapa Dia. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang penuh kasih setia dan pengampunan. Kami bersyukur atas pengampunan-Mu yang besar. Engkau adalah Allah yang penuh kasih setia, yang menghapus dosa kami dan memulihkan hubungan kami dengan-Mu melalui karya Kristus di salib. Ajarkan kami untuk hidup dalam syukur atas pengampunan itu, dan mampukan kami untuk mengampuni sesama sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, salam damai sejahtera, selamat menjalani hidup yang telah diampuni. Immanuel.